فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan kemarin kita selesai dari syurutul hal. Apa saja itu? Syarat-syarat hal, Yusuf. Hal harus berupa nakirah. 2. Harus berupa isim mustaq. Ini mayoritas. Walaupun terkadang boleh isim jamid. Jadi bukan syarat. Terus Naam, yakun ba'da wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Hal harus naam adanya setelah sempurnanya kalam. Maksud tamamul kalam di sini, sempurnanya kalam apa? Jadi maksud dengan sempurna di sini apa? Indak Zubair. Nah, sudah terpenuhi adanya musnad dan musnad ilaih. Nah, apakah berarti ketika dipersyaratkan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam bahwasanya hal tidak dibutuhkan? Ketika dihilangkan maknanya tetap sempurna? Indah Ismail. Tidak. Lalu tetap dibutuhkan karena dia mufassir. Naam. Jadi tamamul kalam yang dimaksud tadi intinya sudah terpenuhi adanya musnad dan musnad ilaih. Naam. Kalau jumlah ismiyah, musnad dan musnad ilaihnya apa? Indah Hadaifah. Mubtada wa khabar. Ada mubtada, ada khabar. Kalau jumlah fi'liyah apa? Rahman. Ada fi'il, ada fa'il, itu intinya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga baru kasih. Tadi syarat berkaitan dengan hal dan sahibul hal. Sahibul halnya harus ma'rifah. Baik. Kapan saja sahibul hal berupa nakirah, maka dipersyaratkan harus ada yang namanya apa? Apa Ilyas? Musawwir. Musawwir itu yang membolehkan sahibul hal berupa nakirah. Kemarin ada beberapa bentuk di antaranya. Dengan diawali istifham. Diawali dengan nafi, disifati dengan apa? Ditaksis dengan pensifatan atau idhofah. Baik. Nah, kemarin telah kita lewati itu. Jadi hal sahibul hal bisa berupa nakirah apabila apa? Halnya dikedepankan atas isim nakirahnya atau ditaksis dengan wasf, dengan sifat atau dengan idhofah. Kemudian didahului dengan nafi.
Ketika ada hal yang berupa dzaraf atau jar majrur, nah maka hakikat yang menjadi hal itu apa sebenarnya? Indah Ghazi. Ketika ada dzaraf, misalnya ra'aitul hilal bainas sahab, seperti itu. Nah, bainas sahab, nah ini dzaraf. Baik. Apakah dia merupakan hal yang hakiki atau ada yang lain? Yaitu yang hakiki adalah muta'allaqnya, yaitu sesuatu yang mahdhuf. Nah, takwilnya apa? Ra'aitul hilal kainan atau mustaqirran baina sahab. Nah, ini diingat-ingat ketika ada dzaraf atau jar majrur, maka dia muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf, Pak. Kalau di sini hal ya muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf yang merupakan hal hakiki. Antum bisa datangkan dengan kaun ammah seperti kainan, mustaqirran. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yaqa'u jumlatan khabariyatan. Dan hal itu bisa jatuh berupa jumlah khabariyah. Murtabitatan bil wawi wal dhamir, yang berkaitan dengan wawu dan dhamir. Nahu kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Perhatikan, nah, hal bisa berupa jumlah khabariyah yang apa? Murtabitah bil wawi wad dhamir, yang apa? Diikat. Nah, ada rabatnya. Nah, dengan wawu, yang wawu ini adalah wawu haliyah dan dhamir. Dari sini kita katakan, ikhwan, bahwasanya jumlah apabila jatuh sebagai hal, maka mesti harus adanya rabit. Rabit itu sesuatu yang mengikat. Apa yang diikat? Yaitu mengikat hal dengan sahibul halnya. Untuk mengikat antara hal dan sahibul hal. Karena ini berupa jumlah. Baik. Kalau tanpa ada sesuatu yang mengikat antara hal dan sahibul hal, tidak akan nyambung. Baik. Dan rabat itu bisa berupa wawu dan dhamir secara bersamaan, atau salah satu dari keduanya. Perhatikan contoh. Kharaju min diyarihim wahum ulufun. I'rab inda kasbi. Wamu dhamirun sahih. Terus wahum ulufun, ini syahidnya.
Nah, wawu di sini perhatikan wahum ulufun, wawu di sini wawu haliyah. Ini yang menjadi apa? Menjadi rabit. Menjadi rabit. Nah, wawu haliyah harfun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian hum terus baru kemudian apa? Jumlah ismiyah minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin hal. Baik. Ya, ini syahidnya. Jadi maknanya mereka keluar dari rumah-rumah mereka wahum ulufun, dalam keadaan mereka itu jumlahnya beribu-ribu. Nah, hum ulufun. Nah, mubtada khabar mau dijadikan sebagai hal maka harus ada rabitnya. Di sini rabitnya dengan wawu haliyah. Ini yang berupa jumlah ismiyah, kawan. Adapun untuk contoh yang berupa jumlah fi'liyah, misalnya jaa Zaidun waqad qama abuhu, misalnya jaa Zaidun waqad qama abuhu. Zaid telah datang dalam keadaan bapaknya telah berdiri. Jaa Zaidun waqad akalat tullabu, misalnya tidak kebagian makan. Misalnya dia datang terakhir, teman-temannya sudah makan. Jaa Zaidun waqad akalat tullab. Ini dengan wawu, ya. Au bil dhamiri faqat, atau rabitnya dengan dhamir saja. Contohnya akhwan, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Perhatikan, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. I'rab falah. Jumlah mubtada khabar. Baik. Jadi perhatikan di sini ya kawan, kalau ini rabitnya berupa dhamir. Perhatikan untuk ihbitu, ya ihbitu fi'il amar jelas. Kemudian wawul jamaah fa'ilnya. Ba'dukum li ba'din aduun. Ba'dukum mubtada. Kemudian li ba'din, ya jar majrur muta'alliq bi adu. Ba'dukum li ba'din aduun. Aduun sebagai khabar mubtada. Jumlah ba'dukum li ba'din adu ini fi mahalli nasbin 'alal hal min al-wawi fi ihbitu. Ya, hal dari wawu pada ihbitu. Maknanya ihbitu muta'adin. Ihbitu muta'adin. Wa hiya murtabitatun bid dhamir wa huwal kaf. Ba'dukum.
Tapi ini kurang jelas. Dalam artian robit yang seperti ini butuh kejelian. Paling gampang adalah jenis yang pertama tadi, dengan wawu haliyah dan dhamir, atau dengan wawu saja. Nah, seperti yang ketiga, au bil wawi nahu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Hudzaifah. Nahnu usbah. Naam. Nahnu usbah. Nam jumlah fi mahalli nasbin 'alal hal. Nah, dari sini kita perhatikan akhwan, bahwasanya tidak mungkin hal yang berupa jumlah itu tanpa ada robit. Kalau tidak ada wawu, nah maka mesti padanya dhamir. Yang tidak nampak kan biasanya, nah yang tanpa ada wawu. Kalau ada wawu jelas, seperti contohnya di sini, kharaju min diyarihim wa hum urufun la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Tapi seperti contoh misalnya, ja'a Zaidun yabki. Ja'a Zaidun yabki. Zaid datang dalam keadaan menangis. Nah, di sini yabki. Nah, jumlah apa? Jumlah fi mahalli nasbin hal. Rabitnya mana? Ja'a Zaidun yabki. Rabitnya mana, Ismail? Mana dhamir ya? Dhamir mustatir. Naam takdiruhu huwa. Paham? Itu mengenai rabit. Dan kaidah pokok, naam jumlah yang jatuh setelah ma'rifah maka di-i'rab sebagai hal. Antum ketemu jumlah jatuh langsung setelah isim ma'rifah, maka di-i'rab sebagai hal. Berbeda nanti dengan jumlah yang jatuh setelah isim nakirah, maka di-i'rab sebagai sifat. Ini berkaitan dengan i'rabul jumlah. Nah, i'rabul jumlah sebagai faedah seningan. Nah, dari sini kita selesai pembahasan hal. Nah, ingat-ingat tambahan yang ada di Jurumiyah. Nah, diberi apa? Perhatian lebih. Nah, diberi perhatian lebih untuk apa? Diingat-ingat. Sekarang kita masuk pada mansubat berikutnya, babut tamyiz. Wa yuqalu lahu, atau di sini ada tanbih atau faedah. Kita baca dulu di ta'liq terakhir, ikhwan. Nah, halaman 197 paling bawah. Faedatun, qala Sabban, al-jumlatu wa shibhuha min adh-dharfi wal jari wal majrur ba'da an-nakiratil mahdhah sifatan. Ini faedah sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, dikatakan oleh Sabban, jumlah dan yang semisalnya dari dzaraf dan jar majrur yang jatuh setelah nakirah murni, an-nakirah al-mahdhah. Ya, nakirah murni itu di-i'rab sebagai sifat. Nah, duanya sebagai sifat, baik jumlah atau sibhu jumlah.
Nahwu ra'aitu ta'iran yasihu. Ra'aitu ta'iran yasihu. Di i'rab ini. Ra'aitu ta'iran yasihu. Ismail. Yasihu di i'rab jumlah dulu. Yasih fi'il terus fa'iluhu wal jumlah yasih fi mahalli jumlah yasih fi mahalli nasbin sifah li ta'ir, karena ta'iran mansub maka dia mansub juga sebagai sifat. Jumlah jatuh setelah nakirah maka sifat. Atau ya ra'aitu ta'iran fawqal ghusni. Ra'aitu ta'iran fawqal ghusni. Fawqal ghusni ini apa? Untuk dzaraf, contoh dzaraf sebagai syibhu jumlah. Maka kita katakan fawqal ghusni syibhu jumlah tayyib muta'alliqun bimahdhuf sifat li ta'ir. Au 'alal ghusni, ini untuk contoh jar dan majrur. Ra'aitu ta'iran 'alal ghusni sebagai sifat. Ra'aitu ta'iran ka'inan 'alal ghusni. Wa ba'dal ma'rifatil mahdah halan. Dan jumlah atau sibhu jumlah yang jatuh setelah ma'rifah yang murni itu adalah hal. Baik, nahwu ra'aitul hilala yudhi'u. I'rab ra'aitul hilala yudhi'u Maulana. Yudhi'u fi'il mudhari' adha'a yudhi'u mabni atau marfu'. Yudhi'u itu dari adha'a af'ala yuf'ilu, adha'a yudhi'u. Wa fa'iluhu terus berarti jumlah yudhi'u fi mahalli nasbin hal, rabitnya dhamir mustatir huwa ra'aitul hilala yudhi'u. Ra'aitu fi'il fa'il, al hilala maf'ulun bih, yudhi'u jumlah fi mahalli nasbin hal. Rabitnya dhamir mustatir pada yudhi'u, takdirnya huwa. Au baina sahab, au fil ufuq, sama. Ra'aitul hilala baina sahab. Baik, takdirnya bagaimana takdirnya? Ra'aitul hilala baina sahab. Kalau mau dimunculkan hal hakikinya, Abdul Aziz. Ra'aitul hilala kainan baina sahab. Atau ra'aitul hilala mustaqirran fil ufuq.
Baik. Qala walakin yanbaghi alla takuna al-ma'rifatu mubtada'an wala munada wala isman mausulan. Akan tapi seyogyanya ma'rifat tersebut tidak berupa mubtada, tidak pula munada, bukan pula isim mausul. Nah, jadi ini syaratnya. Nah, bahwasanya jumlah jatuh setelah ma'rifah itu di'rab sebagai hal. Nah, tapi apa ma'rifahnya itu tidak boleh berupa mubtada. Nah, tidak boleh berupa munada atau isim mausul. Fal jumlah ba'dal mubtada'i khabar, fa ba'dal ismil mausul silah, wa ba'dal munada isti'nafiyah ghaliban. Ini faedah. Nah, jadi kaidah jumlah ba'dal ma'rifah di'rab sebagai hal, ini ada pengecualian. Selama apa? Ma'rifah itu bukan mubtada. Kenapa? Karena jumlah jatuh setelah mubtada, i'rabnya apa? I'rabnya apa tadi? Mukasyah? Khabar. Jumlah jatuh setelah isim mausul, i'rabnya apa, Iqbal? Silah mausul. Kalau jumlah jatuh setelah munada, maka mayoritasnya i'rabnya apa, Ibrar? Jumlah isti'nafiyah. Baik. Ini faedah tambahan bagus. Sekarang kita lanjutkan bab tamyiz. Wa yuqalu lahu at-tafsir wa tabyin. Tamyiz dinamakan juga tafsir dan tamyin. Wa huwa lughatan masdar bimakna al-mumayyiz bi kasril ya, nam isim fa'il. Tamyiz maknanya mumayyiz, yang membedakan, karena bermakna isim fa'il. Dan ini jenis yang keberapa sudah dari mansubat? Yang ketujuh ya kawan. Dari 15 baru dapat 7. Nah, baik. Huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz zawat awin nisab. Yang dimaksud dengan tamyiz adalah isim yang dinasabkan, yang menafsirkan sesuatu yang masih belum jelas dari apa? Zat-zat atau nisbah-nisbah. Perhatikan imbahama sama pembahasannya ikhwan harusnya apa? Yang fasih. Yang fasih apa? Alif istabhama. Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 2. Wa yusamma tamyizud dzat, kalau yang diterangkan adalah apa? Sesuatu yang masih belum jelas berupa zat-zat. Wa dzatu syai' haqiqatuh, dan zat suatu perkara itu maksudnya adalah hakikatnya. Wa dzawat allati yufassiruha tamyiz hiya dzawatul mubhamatul mufradah. Zat yang ditafsirkan dengan tamyiz yaitu zat yang mubhamah, yang mufradah. Nah, zat yang belum jelas. Nah, taib yang mufradah, yang bukan berupa apa? Jumlah. Contohnya ikhwan, nahwu ishrun wa ritlan ya wa ritl wa mithqal. Li'annaka idza qulta indi ishrun. Nah, di sisiku 20. 20 apa? Belum jelas zatnya. Zat 20 itu maksudnya 20 apa? Nah, fa hadzal 'adatu yashmalu anwa'an wa ma'dudatin katsirah. Ya, jumlah 20 ini kan mencakup jenis yang banyak. Sesuatu yang bisa dihitung 20. 20 rib, 20 pohon, 20
kendaraan atau 20 apa, enggak tahu. Nah, oh ternyata 20 pena misalnya. Maka fa idza qulta qalaman banaita biqaulika qalaman haqiqatal 20 wa dzataha mahi. Maka tatkala engkau katakan qalaman indi 20 qalaman, maka engkau telah terangkan dengan perkataanmu qalaman tadi hakikat 20 itu apa dan zatnya itu apa. Kamu terangkan, oh ternyata 20 apa, zatnya berupa apa? Berupa kolam, berupa pena. Fa kharaja an dzalikal hal, sehingga keluar dari pengertian ini hal, ya kawan. Fa innaha mufassiratun lil mubham minal hayat. Nah, karena apa? Karena hal menerangkan sesuatu yang mubham dari keadaan-keadaan, bukan dari zat. Taqulu fil hal jaa Zaidun, fayahtamilu maji'u Zaidin nam sifatin katsirah. Baik. Dan datangnya Zaid itu memiliki kemungkinan sifat yang banyak. Nah, jaa Zaidin itu dalam keadaan bagaimana? Menangis, tertawa, gembira, sedih. Fa idza qulta dhahikan banaita biqaulika dhahikan al-hay'ah allati kana 'alaiha Zaidun waqtal maji'. Maka ketika engkau katakan jaa Zaidun dhahikan, Zaid datang dalam keadaan tertawa, engkau terangkan dengan perkataan mudhahikan keadaan di mana Zaid ketika datang sedang apa, dalam keadaan apa. Nah, dari sini ya kawan, antum harus sudah paham dari isi makna ini sangat jelas perbedaan antara tamyiz dan hal. Kalau hal menerangkan hayat, kalau tamyiz menerangkan apa, zatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nis'awin nisab, menerangkan sesuatu yang masih mubham berupa nisbah-nisbah. Wa yusamma tamyizul jumlah, dan dinamakan tamyiz jumlah. Baik. Ini jenis tamyiz yang kedua. Wa huwa ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin, yaitu sesuatu yang mengangkat ketidakjelasan penisbahan dalam suatu jumlah. Perhatikan penalarannya, ikhwan. Kalau tadi penalaran tamyiz zat mudah ya kan. Indi 20. 20 apa? Oh, 20 daftaran. Ini daftaran sebagai tamyiz. Dan sekarang kalau jumlah, ikhwan, bagaimana tamyiz mengangkat ketidakjelasan penisbatan dalam satu jumlah? Contohnya, nahwu qaulika taba Muhammadun. Taba Muhammadun. Muhammad itu bagus. Nah, bagus apanya? Nah, baik apanya? Fihi ibhamun fi nisbatit tib nam ila Muhammad. Padanya ada ketidakjelasan penisbahan thayyib kepada Muhammad. Yang bagus pada Muhammad itu apa? Lihtimali an yakuna min jihatil ilmi awil nafsi awil ma'isyah. Karena ada kemungkinan banyak bagusan itu dari sisi ilmunya, atau dari sisi jiwanya, atau dari sisi ekonominya. Tidak tahu. Fa idza qulta nafsan irtafa'al ibham. Apabila engkau datangkan tamyiz dengan apa? Dengan mengatakan nafsan, taba Muhammadun nafsan, jiwanya. Muhammad bagus jiwanya. Oh, berarti sekarang terangkat ketidakjelasan tersebut, yaitu penisbatan penisbatan apa? Kebagusan kepada Muhammad dari sisi apanya? Jiwanya. Ini tamyiz jumlah istilahnya. Ini dari pengertian dulu. Jadi pengertian tamyiz, al-ismul mansubul mufassiru limastabhama minadz zawati awin nisab.
Dari sini kita ketahui tamyiz terbagi menjadi dua golongan besar, tamyiz dzat dan tamyiz jumlah. Yang kalau mau dirinci sebagaimana disebutkan di bawahnya, ikhwan. Baik. Wa dzatul mubhamah arba'atu anwa'. Sekarang masuk pada tamyiz dzat, ikhwan. Zat-zat yang mubham, yang tidak jelas itu ada 4 jenis. Ahaduha al-adad, jumlah. Jumlah itu kan zat yang tidak jelas. Nahu ishtara itu 20. Aku membeli 20. Apa? Gulaman. Ishtara itu 20 gulaman. Gulaman jelas sebagai apa? Tamyiz zat. Karena menerangkan 20. Wa malaktu 90 na'jatan. Malaktu 90 na'jatan. Apa maknanya? Apa maknanya? Apa Sukainah? Malaktu 90 na'jatan. Aku memiliki 90 apa? 90 na'jah apa? Kambing. Kambing betina. Malaktu 90 na'jatan. Aku memiliki 90 kambing betina. Wasani al-miqdar. Yang kedua, zat yang masih mubham itu miqdar. Baik. Atau adat, perhatikan catatan kaki nomor 4, ikhwan, faidah. Nah, adat min ahada asyara ila tis'ah wa tis'in. Dari 11 sampai 99. Lianna asma al-adat mubhamah li salahiyatiha li kulli ma'dud. Naam. Walakin laisa kullu adadin yakunu tamyizuhu mansuban. Naam. Isim-isim adat, ikhwan, isim jumlah itu mubham. Nah, mubhamah. Karena apa? Karena dia bisa digunakan untuk suatu yang dihitung semuanya. Nah, bisa, pokoknya dipakai untuk semua yang dihitung, semuanya bisa, ya tidak? Nah, semua yang bisa dihitung bisa dipakai jumlah, bisa dipakai apa adat ini, pakai adat. Tapi perhatikan, walakin laisa kullu adadin yakunu tamyizuhu mansuban. Tapi tidak semua jumlah tamyiznya itu dinasabkan. Ini kaidah dalam hitungan, ikhwan. Baik, fal a'dad min 3 ila 10 wal mi'ah wa akhawatuha wal alf yakunul ismu ba'daha majruran. Sebab ya pada jumlah dari 3 ikhwan sampai 10. 3 sampai 10 dan 100 serta akhwatnya dan ribuan, ya, ribuan. Ini apa? Isim setelahnya itu majrur. Alfu dirhamin. Nah, daim tidak dirhaman tapi dijarkan. Ala annahu mudhafun ilaih, di'rab sebagai mudhafun ilaih. Naam. Nahwu qaulihi ta'ala fa amatahu Allahu mi'ata amin. Enggak mi'ata aman. Walaupun apa? Am di sini untuk menjelaskan apa? 100 apa? Naam. Secara makna dia tamyiz tapi tidak masuk istilah tamyiz. Paham? Jadi yang menggunakan tamyiz adalah adat dari 11 sampai 99. Kemudian miqdar, kakaulihi ishtaraitu qafizan burra wa manan samnan wa shibran arda. Nah, miqdar, yang dimaksud miqdar huwa ma yu'rafu bihi qadru syai'. Kadar-kadar.
yaitu yang diketahui dengannya kadar suatu hal. Wa huwa salatu aqsam, dan itu ada 3 jenis. Ma yu'rafu bihi qadrul makil, yang diketahui dengannya kadar suatu takaran, misalnya qad, sa', qafiz. Wala yukalu minal asya' illa liyabis, dan tidak ditakar sesuatu kecuali yang kering. Sesuatu yang kering baru ditakar. Misal al-qamh wat tamar wat daqiq. Yang kedua, wa ma yu'rafu bihi qadrul mauzun, yang diketahui dengannya kadar timbangan. Misal ar-ratl wal mana, ini satuan dulu. Pada zaman sekarang yang dipakai ya untuk takaran liter, untuk timbangan apa? Kilo. Tidak, jarang dipakai yang lain. Pakai apa? Gram. Wala yuzanu minal asya' illa sa'il, dan tidak ditimbang dari suatu hal kecuali sesuatu yang sa'il, yaitu yang mengalir, yang cair. Ini zaman dulu. Adapun zaman sekarang, nah, terserah. Bahkan yang cair-cair sekarang banyak menggunakan istilah apa? Liter, ya kan? Liter. Ditakar. Kalau zaman dulu kaidahnya ini, kawan. Yang ditakar itu yang kering, yang ditimbang itu yang cair. Kasamni, seperti saman, wal asal wa zaid. Wa dhahara fi asrina lafdul kilo. Naam, wa yuqaddaru bihi waznul yabis wa sa'il. Kilo ditetapkan dengannya timbangan yang kering maupun yang cair. Sehingga untuk masalah timbangan, untuk miqdar ini sekarang penggunaannya ya kilo tadi, atau gram, jirom. Wa ma yu'rafu bihi qadrul mamsuh. Yang ketiga dari jenis-jenis miqdar, yaitu yang diketahui dengannya apa? Qadar mamsuh. Nah, sesuatu yang yang disentuh, masah, sesuatu jarak. Jadi untuk takaran, timbangan, dan jarak. Misal dira', shibr, jengkal, zahar, wa zahara fi asrina lafdul faddan wal meter. Lebih banyak penggunaannya dengan meter. Untuk apa? Hitungan panjang atau jarak. Ini miqdar, ya, Pak. Jadi dalam penggunaan zaman sekarang ya paling itu mitron. Istilah itu mitron. Nah, hablan. Fathalis syibhul miqdar, yang menyerupai miqdar. Nahu mithqala dzarratin khaira. Tayyib. Asyabih bil miqdar huwa ma yuaddi maknahu. Yang menyerupai miqdar yaitu yang bisa menyampaikan maknanya, seperti mil, mithqal, atau mithl. Faminhu al-aw'iyah taqul indi dhunubun ma'an, atau apa? Indi dhunubun afan. Di harokati biar tidak keliru lagi. Indi dhunubun ma'an wa jarratun asalan. Ini syibhul miqdar. Biasanya dengan timah atau dengan ember atau dengan ukuran bejana tertentu. Nah, contoh yang dalam Al-Quran, mithqala dzarratin khairah, seberat dzarrah. Nah, ini kan dzarrah, mithqala dzarratin khairah, seberat dzarrah semut merah berupa kebaikan. Tamyiznya mana tamyiznya, Iqbal? Ada mithqala dzarratin khairah.
Jangan sampai bingung. Mithqala dzarratin khaira, yang menerangkan sesuatu yang mubham mana? Yang mansub yaitu apa? Khairan. Seberat dzarrah berupa apa? Berupa kebaikan. Khairan inilah tamyiznya. Fa khairan tamyizun li mithqala dzarrah. Baik. Warabi maka ana far'an lit tamyiz. Nah. Baik, dari zat yang mubhamah yang keempat yaitu apa? Yang merupakan fara' dari tamyiz apa? Baik, nahwu hadza khatamun hadidan. Hadza khatamun hadidan. Hadza babun sajan. Atau jubbatun khazzan. Perhatikan untuk yang keempat ini, ya. Itu ada contoh, hadza khatamun hadidan. Karena apa? Fal khatam far'ul hadid. Nah, khatam itu, cincin itu kan hasil dari apa? Dari besi. Ya, besi dibuat jadi cincin. Makanya dinamakan far' dari hadid. Pecahan atau cabangnya dari besi. Ya, turunan sesuatu yang dibuat dari besi. Li'annahu masnu'un minhu, karena dia dibuat dari besi. Fayakunul hadid huwal asal bihadzal i'tibar, sehingga hadid besi di sini sebagai asalnya. Paham? Baik. Demikian pula babun sajan. Sajan apa? Saj. Apa mana saj? Dari apa? Makna saj, kayu. Nah, pintu dari apa? Dari kayu. Jubbatun khazzan, dari khaz. Nah, khas nau' minal harir, jenis dari apa? Jenis-jenis sutra. Karena sutra banyak jenisnya. Nah, ini 4 jenis untuk tamyiz yang apa? Yang zat, ikhwan, diingat-ingat. Baik. Tamyiz hampir sama sisi kesulitannya dengan hal, maka dipahami dengan baik. Subhanakallah.